Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Kode Etik Psikologi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pasal Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu pasal 71 sampai 75. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Iza Saumi Azizah 15-11-42-10-40, Preti Indah Hadianti 15-11-42-10-41, Muhammad Irfan Natif Arozi 15-11-42-10-42, Devani Agustina 15-11-42-10-43, Amro Atunajah 15-11-42-10-44, dan Alvin Aurelaniza 15-11-42-10-45. Berikut adalah penjelasan dari kami beserta contoh pengaplikasiannya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pasal 71 Kode Etik Psikologi yang menjelaskan bahwa konseling psikologis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang menitik beratkan pada kegiatan preventif dan pengembangan potensi positif melalui prosedur berdasarkan teori-teori yang relevan. Sebutan bagi subjek yang menjadi layanan psikologis adalah klien. Konseling psikologis dapat diberikan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan, pengembangan manusia atau pekerjaan, baik secara individu maupun kelompok. Sementara terapi psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur standar berdasarkan teori yang berkaitan dengan psikoterapi. Perawatan psikologis disebut psikoterapi. Contoh pasal 71. Seorang klien datang melakukan konsultasi ke psikolog A. Klien tersebut kemudian membayar mahal untuk layanan psikologi yang didapatkannya. Psikolog A melakukan pemeriksaan secara teliti dan memberikan data dan laporan pemeriksaan yang akurat kepada klien tersebut. Pasal 72 yang berbunyi kualifikasi konselor dan psikoterapis menyebutkan bahwa seorang konselor atau psikoterapis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling psikologi atau terapi psikologi sesuai dengan kaidah pelaksanaan konseling psikologi atau psikoterapi tersebut, mengutamakan dasar-dasar profesional, memberikan layanan konseling atau terapi kepada semua pihak yang membutuhkan dan mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling atau terapi yang dilaksanakannya terhadap klien. Pada pasal ini juga menjelaskan sikap profesional, yaitu senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi, bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, dan senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktik psikologi. Contoh aplikasi pasalnya, Tika adalah seorang psikolog yang sedang menangani trauma korban pasca bencana tsunami. Sebelumnya, yang menangani trauma korban pasca bencana adalah seorang penceramah yang mana belum tentu mempunyai kualifikasi sebagai psikoterapi karena tidak mengandalkan pada pengetahuan ilmiah dan bukti-bukti empiris untuk keberhasilan suatu terapi. Maka dari itu, Tika sebagai seorang psikolog sudah jelas memiliki kualifikasi untuk menangani korban pasca bencana, karena Tika mengutamakan dasar-dasar profesional dan bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses terapi dalam pelaksanaannya. Contoh aplikasi pasal 73. Vinda merupakan seorang psikolog klinis dewasa yang tengah menangani klien dengan gangguan kecemasan. Setelah beberapa kali sesi konseling, Vinda bermaksud untuk mulai melakukan terapi kepada kliennya dan memberitahu mengenai informed consent untuk dapat ditandatangani oleh kliennya tersebut. Dalam informed consent tersebut menerangkan tentang efek dari terapi yang diberikan, yakni peningkatan kecemasan. Perihal hal ini dapat menjadi resiko sebab nantinya dalam salah satu terapinya, klien diharapkan agar ia dapat memperagakan kembali sikap cemasnya di dalam situasi terapi. Vinda berpikir, mungkin kliennya akan menolak terapi yang akan ia berikan bila kliennya mengetahui mengenai penjelasan efek tersebut, sebab ia merasa kliennya tidak akan kuat dalam menerima tekanan.
Vinda pun memikirkan kesejahteraan kliennya, serta ia pun takut jika kliennya tidak mau melakukan terapi. Lalu, ia pun memutuskan untuk merevisi informed consent terapinya dan menyingkirkan bagian penjelasan mengenai efek tersebut, sehingga nantinya kliennya tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Aplikasi pasal 74. Ica merupakan seorang psikolog dewasa yang sedang menangani terapi pasangan sepasang suami istri. Diketahui bahwa sang istri merupakan pihak yang menginisiasi untuk datang ke psikolog demi menyelamatkan rumah tangganya. Sang istri mengetahui bahwa sang suami melakukan perselingkuhan dan ia merasa marah dan sedih. Namun, sang istri masih mau mencoba untuk memperbaiki rumah tangganya dengan berkonsultasi ke psikolog. Dengan syarat, suaminya harus menghentikan perselingkuhan tersebut. Atau, jika tidak, maka ia akan memilih untuk bercerai. Dalam sesi terapi bersama, Ica tidak menyatakan posisinya mengenai kerahasiaan informasi dalam terapi ini. Ia juga tidak menjelaskan aturan tidak ada rahasia selama terapi berlangsung. Hal ini menyebabkan sang suami merasa Ica akan menjaga informasi yang ia sampaikan. Suatu saat, dalam suatu sesi terapi gabungan, Ica menyatakan bahwa dengan tetap melakukan perselingkuhan, maka hal ini tidak akan efektif untuk membantu mereka mempertahankan pernikahan. Walaupun menyetujui perjanjian yang dibuat dalam terapi, namun beberapa bulan kemudian, sang suami kembali berselingkuh. Itu yang ia akui dalam konsultasinya. Tapi, sang suami menyatakan bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi rumah tangganya. Sebaliknya, dapat membantunya dalam mengatasi kesulitan dalam hubungannya. Lalu, karena ia khawatir hal ini akan membuatnya ditinggalkan oleh sang istri, sang suami pun menolak untuk membuka informasi ini saat sesi terapi pasangan. Ia pun meminta Ica untuk menutup mulut terkait hal ini kepada sang istri. Di sini saya akan menjelaskan pasal 75 Kode Etik Psikologi, konseling kelompok dan terapi kelompok, yang menjelaskan bahwa ketika seorang psikolog memberikan konseling atau psikoterapi kepada lebih dari satu orang dalam satu kelompok, psikolog harus mempertimbangkan kondisi klien dalam kaitannya dengan konseling atau terapi kelompok yang akan diberikan, menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak dan membatasi kerahasiaan. Contoh pasal 75. Irfan merupakan terapis kelompok. Saat pertama kali membuka sesi terapi kelompok, ia pun menjelaskan secara singkat tentang kerahasiaan data. Ia mengatakan apa yang dibicarakan di sini akan tetap berada di sini. Ia juga menyertakan bahwa ia tidak akan menjelaskan mengenai kerahasiaan secara terperinci, karena menurutnya semua anggota kelompok pun sudah mengetahui bahwa kerahasiaan informasi adalah hal yang sudah pasti dilakukan. Sekian penjelasan dan contoh pengaplikasian pasal dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.